Baik, langsung saja kita mulai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada di sini maupun yang sudah join di live IG Himagi maupun di TikTok. Kembali lagi bersama kami di Bincang Isu. Kali ini bersama dengan saya sebagai moderator, saya Revani, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu tentang tren diet OCD atau Obsessive Corbusier Diet dan Intermittent Fasting pada remaja. Dan kali ini saya juga tidak sendirian. Kali ini saya ditemani bersama dengan narasumber, yaitu Ibu Sufi. Selamat sore Ibu. Sore. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Baik Ibu, bagaimana sih Bu perasaannya kali ini diundang menjadi narasumber pada Bincang Isu? Alhamdulillah kita bisa berbagi ilmu ya, berbagi pengetahuan, dan sebisa mungkin saya nanti akan menyampaikan sepengetahuan saya. Gitu. Oke, baik Ibu. Semoga juga acara ini berjalan dengan lancar sampai selesai ya teman-teman. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan CV dari Ibu Sufi. Di sini beliau itu mempunyai jabatan fungsional yaitu sebagai lektor dan juga jabatan struktural sebagai Kepala Pusat Studi Gizi dan Pangan Halal, teman-teman. Kemudian juga ada riwayat pendidikan beliau. Beliau ini lulusan Diploma 3 Akademi Gizi Muhammadiyah Semarang dan S1-nya di Universitas Diponegoro, S2-nya di Universitas 11 Maret dan gelar doktornya di Undip, teman-teman. Kemudian ada juga pengalaman penelitian beliau. Di sini ada potensi formula tepung bekatuk dan tepung tempe kedelai terhadap profil lipid dan stres oksidatif pada wanita menopause, dan masih banyak lagi pengalaman penelitian beliau di sini. Kemudian juga ada pengalaman pengabdian kepada masyarakat, juga di sini nggak kalah banyak teman-teman. Di sini juga beliau pernah pengabdian kepada masyarakat tentang gizi optimal untuk generasi milenial atau edukasi kepada remaja putri ya Ibu. Kemudian di sini juga ada pengalaman publikasi beliau juga. Di sini sangat banyak. Nanti mungkin bisa dicari ya teman-teman di jurnalnya. Kemudian di sini juga ada pemakalah seminar ilmiah. Kemudian ada karya bukunya juga nih teman-teman. Mungkin bagi yang anak-anak gizi bisa dibeli bukunya sebagai referensi dan belajar juga ya teman-teman. Kemudian di sini ada perolehan HKI juga. Di sini pengalaman beliau HKI. Ya, HKI. Pengalaman beliau sangat banyak ya teman-teman, bisa menjadi motivasi buat kita gitu. Baik, langsung saja kita mulai ya Ibu. Ya. Tentang mohon maaf, mungkin sedikit saya koreksi ya. Kalau yang jabatan struktural nanti saya dimarahin orang ya. Karena struktural saya kalau yang tahun lalu itu masih Kepala Pusat Studi Gizi ya. Nah, sekarang sudah beralih nih. Oh, sudah beralih. Ya, jadi sekretaris pasca sarjana. Jadi sudah bergeser gitu. Jadi di pusat studi masih, tapi bukan sebagai kepala. Oh, sebagai gitu. Ya. Sudah jadi sekretaris ya Ibu. Iya. Baik, langsung saja kita bahas tentang diet ini ya teman-teman. Diet OCD dan diet intermittent fasting ini kan menurut saya masih menjadi primadona Ibu di antara orang-orang yang ingin mengidealkan berat badannya maupun menguruskan berat badannya. Apalagi jika saya lihat itu orang-orang tuh lebih mengenal ke yang diet intermittent fasting dibanding dengan diet OCD ini. Mungkin teman-teman di sini juga ataupun yang di live ada yang ingin mencoba atau udah melakukan diet OCD maupun diet intermittent fasting ini. Atau bahkan mungkin masih ada nih yang belum tahu apa sih diet OCD dan intermittent fasting ini. Langsung saja kita tanyakan ya teman-teman kepada Ibu Sufi. Apa sih Bu definisi sebenarnya dari diet OCD dan intermittent fasting ini? Iya, jadi sebenarnya dua diet antara OCD dengan IF atau intermittent fasting ya, itu adalah memang merupakan diet lain yang sekarang itu kan menjamur ya.
berbagai macam diet. Kemarin sebelum ini itu kan ada diet apa namanya yang lemak itu, yang makannya hanya protein dan lemak tapi tidak makan karbo. Oh iya tahu. Ya, apa namanya, ketogenik ya, diet ketogenik. Ya, kemudian ada diet-diet yang lain. Nah, dua diet ini juga merupakan diet yang memang sedang marak ya, terutama itu di kalangan remaja. Ya, dan sebenarnya kalau kita lihat background ke belakang, yaitu dari si pencipta diet ini pun dua-duanya juga tujuannya satu. Bagaimana bisa menurunkan berat badan. Ya, itu, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau tadi apa namanya, intermittent itu kan satu metode ya, satu metode di dalam membatasi makanan ya. Kalau yang OCD ini kan seperti berpuasa ya, seperti berpuasa. Nah, kalau kita lihat, karena kita di Universitas Muhammadiyah Semarang ya, kita berpedoman pada Al-Quran ya. Dalam Al-Quran itu kan sudah ada di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 31 ya, kulu wasrobu walatusrifu ya. Jadi makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya di dalam Al-Quran itu juga sudah dituntun supaya kita itu mengatur bagaimana kita mengkonsumsi makan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ya, itu Mbak. Baik Ibu, berarti apakah diet OCD maupun diet IF ini hanya soal waktu makan atau ada aspek lain nih yang perlu diperhatikan, begitu Ibu? Ya, sebenarnya bukan hanya dalam hal pengaturan makan ya, tetapi juga kita harus memperhatikan beberapa aspek yang mungkin terjadi pada diri seseorang. Karena ketika kita akan menjalankan sebuah program ya, program diet, itu kita harus melihat kondisi tubuh. Iya, siapa sih saya? Iya. Kenali diri saya gitu. Saya punya penyakit tidak? Hasil lab saya normal apa tidak? Komposisi tubuh saya normal apa tidak? Yang itu kadang-kadang kalau para remaja itu sering mengabaikan. Ya, jadi kadang-kadang sudah langsing, kurus. Saya kok gemuk ya? Kok nggak seperti itu ya? Nah, itu kadang-kadang yang kemudian membuat orang itu latah untuk mengikuti sesuatu yang sedang tren tanpa berpikir panjang ya. Jadi orang yang bisa mengikuti diet-diet tertentu itu adalah orang yang memang kelebihan berat badan nomor satu, kemudian yang kedua adalah dia memiliki hasil tes laboratorium secara lengkap yang normal. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak sehat, seperti orang DM, kemudian orang dengan gangguan makan ya, misalnya orang dengan sakit apa namanya, asam lambung misalnya, ya, kemudian yang memiliki tekanan darah yang rendah misalnya, ini sepertinya harus berpikir ulang ketika kita akan menjalani diet-diet seperti ini Mbak, karena memang ya apapun itu, ketika kita akan mengikuti satu tren itu pasti ada embel-embelnya di belakang. Apa yang akan terjadi kemudian? Seperti itu. Oke, baik. Berarti diet OCD dan intermittent fasting ini bukan hanya soal kapan makan ya Ibu, tapi juga apa sih yang kita makan, bagaimana gaya hidup kita, dan juga kondisi tubuh kita yang sebenarnya. Begitu ya Ibu? Iya. Yang terutama adalah kondisi tubuh Mbak. Kondisi ya, tubuh. Karena memang dua diet ini kan akan berpuasa dalam waktu yang lama ya, dua-duanya ya. Jadi kalau tubuh kita sedang sakit, misalnya diabetes atau kadar gula darahnya yang fluktuatif, maka ini tidak akan mungkin bisa mengikuti diet ini ya, karena nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi memang kita harus mengenali kondisi tubuh juga Ibu. Oke, baik. Jadi
Begitu ya teman-teman. Lalu bagaimana sih Bu untuk tahapan diet OCD maupun IF ini sendiri? Iya, kalau kita bicara tentang tahapan ya, memang masing-masing itu memiliki tahapan yang berbeda-beda ya antara OCD dengan IF. Ya. Jadi kalau OCD itu kan ada tiga tahapan ya, ada tiga tahapan yang dikenal dengan jendela ya. Jendela makan. Ada yang 8, ada yang 6, ada yang 4 gitu ya. Nah, tahapan-tahapan inilah yang harus kita istilahnya ya kita ukur kemampuan ya, kita ukur kemampuan tubuh kita itu mampu yang mana. Demikian juga pun yang IF itu kan juga tahapan ya, tahapannya itu juga ada 16, 5 dan 24 ya, 24 hours ya, 24 jam ya, seperti itu. Sehingga memang bagaimana tubuh kita itu mampu untuk bisa mengikuti diet itu gitu. Nah, apakah mampunya yang IF atau mampunya yang OCD? Kalau misalnya yang OCD mau yang tahapan jendela yang mana? Kalau yang IF yang mana? Seperti itu. Jadi kembali lagi ya Ibu, sesuai dengan kemampuan kondisi tubuh kita. Betul. Oke, baik. Nah, Ibu, biasanya kan jika kita melakukan diet, berat badan kita kan mesti menurun. Iya. Nah, selain dapat menurunkan berat badan, apa sih Bu manfaat lainnya yang bisa kita dapat jika kita melakukan diet OCD maupun IF ini? Iya, jadi memang yang kita dapatkan ya, pada saat kita melakukan diet ya. Jadi selain berat badan yang kita dapatkan pasti ya. Iya, pengennya kalau kita melakukan diet itu kan ramping, langsing. Kemudian membentuk tubuh itu lebih padat. Lebih padat. Tidak hanya kurus ya, Bu. Tidak hanya kurus gitu, tapi padat. Iya, gitu. Manfaat yang lain bisa mempengaruhi hormon, Mbak. Ya, hormon. Jadi ya mempengaruhi human growth hormone atau HGH ya. Ini hormon pertumbuhan ya. Jadi kalau orang berpuasa yang dilakukan di dalam diet ya, baik itu diet OCD maupun diet IF, itu sebenarnya prinsipnya kan sama ya. Jadi bagaimana bisa melawan penyusutan HGH ini ya. Jadi saat HGH-nya tinggi, tubuh itu akan lebih mudah untuk dibentuk seperti itu. Jadi sebenarnya intinya ke sana ya. Tapi kalau untuk meningkatkan kesehatan yang mana? Jadi apakah kesehatan terkait dengan saluran cernanya atau kesehatan jantungnya atau kesehatan secara keseluruhannya, itu masih perlu dikaji lebih dalam. Jadi kita juga intinya harus tahu lah ya Ibu tentang tersebut gitu. Iya, betul. Nah, saya juga pernah baca nih Bu di media sosial kalau diet yang OCD ini itu dapat memacu growth hormone. Nah, growth hormone ini yang membuat orang yang melakukan puasa ini tuh diet ini tuh lebih terlihat awet muda begitu Bu. Tapi pada kenyataannya growth hormone ini kan hanya muncul pada saat orang yang melakukan puasa ini muncul pada saat pertama dan kedua seseorang ini berpuasa, seperti itu. Apabila kita melakukannya dalam jangka panjang, apakah ada efek samping yang dapat memicu ke tubuh kita Ibu atau bagaimana? Iya. Efek samping ya. Iya, efek samping. Kalau misalnya kita akan diet dalam jangka waktu yang lama misalnya ya, kan kalau diet itu nggak mungkin sehari dua hari ya, minimal kan paling tidak 2 minggu ya, 1 minggu 2 minggu ini baru kelihatan hasilnya. Kelihatan hasilnya. Jadi sebenarnya kalau kita diet itu kan identik dengan puasa. Ya, dan biasanya kalau orang berpuasa lebih dari 14 jam itu akan memicu produksi hormon kortisol. Kortisol atau hormon stres yang berlebihan ya. Jadi
dengan meningkatnya hormon kortisol ini itu sebenarnya juga akan meningkatkan pemecahan protein tubuh. Ya. Jadi efeknya adalah nantinya akan kehilangan massa otot. Ya, ini efek kesananya ya. Jadi orangnya bisa lemes dan lain seterusnya ya. Nah, kecenderungannya ini adalah yang pertama itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan hormon ya. Ini tadi kalau Anda katakan adalah apa namanya, hormon growth hormon ya. Tapi kalau di sini itu lebih akan mengurangi leptin ya, leptin, dan ini bisa meningkatkan kortisol tadi, hormon stres itu ya, sehingga di sini akan mempengaruhi perubahan-perubahan hormon yang ada di dalam tubuh secara keseluruhan ya. Ini kalau ada perempuan biasanya, karena kita perempuan ya, efeknya itu pada siklus menstruasi. Jadi ini nanti akan akan ada kaitannya ke sana ya. Kemudian yang kedua yang jelas, kalau kita itu kan yang namanya remaja itu kan masih tumbuh kembang sampai usia 20 tahun ya, 19-20 tahun. Maka kalau kita mengurangi makan yang berlebihan, yang jelas pasti akan terganggu tumbuh kembangnya. Ya, karena kan tumbuh kembang itu membutuhkan asupan zat gizi yang cukup ya. Seperti kalau kita menanam pohon, menanam pohon, kalau misalnya tidak dikasih rabuk kan pohonnya ini tidak akan bisa cepat tinggi, cepat besar juga enggak ya. Tetapi ketika dikasih rabuk sesuai dengan kebutuhan, maka pohon ini juga akan cepat tinggi seperti itu ya. Artinya bahwa ketika kita melakukan diet baik OCD maupun IF dalam jangka waktu yang lama, yang jelas perlu dicek kembali untuk tumbuh kembangnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang pasti kita masih kuliah ya. Kalau masih kuliah ya. Jadi kalau kuliah itu berarti apa, butuh apa? Konsentrasi. Betul, iya. Jadi kalau untuk zat yang bisa meningkatkan konsentrasi, salah satunya adalah dari asupan. Ya kan? Kalau misalnya asupan kita kurangi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, ini pasti akan berefek pada konsentrasi dan aktivitas dari seseorang, terutama adalah mahasiswa. Ya. Nah, dampaknya apa? Sudah kita prediksi. Kalau misalnya konsentrasinya kurang, otomatis apa yang disampaikan dosen tidak akan masuk. Iya. Kemudian dampaknya apa? Ketika ujian, ya pasti ngerjain yang kurang fokus ya. Dampaknya apa? Dampak lanjutnya adalah pada indeks prestasi nilainya. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah kadang bisa mempengaruhi saluran cerna dan tidur. Biasanya Anda kalau misalnya lapar gitu nggak bisa tidur ya. Pengennya makan karena lapar. Iya. Jadi kalau misalnya orang yang berpuasa lama, biasanya kan asam lambungnya juga akan meningkat ya. Ini yang akan bisa mengganggu di saluran cerna ya. Karena memang kualitas dan kuantitas makanan yang kita konsumsi itu kan menurun ya, berkurang. Nah, biasanya itu tadi juga, kalau misalnya kita kurang makan juga tidak bisa tidur ya. Nyenyak. Karena tubuh kita merasa lapar ya, Ibu. Iya. Oke, baik. Yang selanjutnya tadi kan jika kita melakukan diet itu pasti, apalagi baru pertama kali ya Ibu, pasti ada rasa lapar, lemas begitu. Nah, bagaimana sih Bu membedakannya dengan efek samping yang normal dengan tanda bahwa diet ini tidak cocok nih buat saya lakuin begitu? Iya. Jadi kalau kita membedakan antara lapar ya toh, antara lapar dengan apa tadi? Dengan efek samping bahwa diet ini tuh tidak cocok untuk dilakukan seseorang.
Mungkin bisa saya ulangi lagi ya Bu pertanyaannya. Bagaimana sih Bu cara membedakan antara efek samping normal seperti lapar dan lemas dengan tanda bahwa diet ini tuh tidak cocok untuk saya lakukan begitu? Oke, iya. Jadi kita memang harus memahami diri kita, ya. Diri kita itu sebenarnya seperti apa kalau misalnya kita makan atau kita berpuasa atau kita melakukan diet, ya, diet. Kemudian kan kalau orang diet pasti akan merasa lapar, ya. Iya, lapar dan lemas. Yang dimaksudkan lapar karena tidak cocok dengan lapar karena ya ditanyakan laparnya kan, iya, lapar karena tidak cocok atau lapar karena ini sulit untuk membedakan, ya, karena dua-duanya sama laparnya, ya. Sama-sama laparnya. Apakah diet ini cocok atau tidak, kecuali kalau kemudian kita lakukan misalnya sudah 1 minggu kok terjadi satu perbedaan dalam hal misalnya asam lambungnya menjadi meningkat. Kok ya ada GERD misalnya, GERD-nya menjadi kambuh misalnya, ini berarti nggak cocok. Bukan hanya laparnya, kalau lapar kan puasa aja, kita puasa Ramadan itu kan juga puasa sama, ya. Iya, sama Bu. Oke, berarti apakah berarti diet OCD maupun IF ini apakah cocok dilakukan untuk semua orang atau ada orang-orang dengan kondisi tertentu yang tidak disarankan? Iya, jadi memang yang namanya diet, semuanya lah, semua diet itu kita tidak bisa diberikan secara rata sama, ya, rata sama. Jadi semua bisa dengan diet OCD maupun IF tidak, ya. Jadi ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan melakukan diet, ya, karena memang tidak disarankan, tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi untuk mereka yang ada penyakit tertentu, ya, seperti DM, kemudian dia sedang hamil, sedang menyusui, ini kan juga tidak disarankan, ya, untuk mengikuti diet, kecuali kalau atas izin dokter, ya. Kalau yang ibu hamil, ibu menyusui mau puasa silahkan, tapi kalau mau diet seperti misalnya 24 jam nggak makan, ini janinnya nanti karena dia cuma buat tubuhnya sendiri, ya, tapi ada tubuh lain juga yang harus dipikir. Iya, betul. Termasuk mereka yang underweight, ya. Yang underweight, orang yang sangat kurus itu juga tidak disarankan untuk melakukan diet, dengan nanti terus gimana, ya, gitu. Karena kondisi tubuhnya sudah kurang, ya, Ibu. Apalagi diet dan tambah berat. Malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, ya. Oke, baik Ibu. Jadi sebaiknya jika kita ingin melakukan diet juga kita sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada ahli gizi seperti itu, ya Ibu, supaya kita dapat mengetahui diet ini cocok atau tidak terhadap kondisi tubuh kita. Seperti itu, ya, Ibu. Oke, baik Ibu. Lalu bagaimana sih Bu pandangan kita sebagai ahli gizi, ya, mengenai diet tersebut, apakah efektif atau tidak untuk dilakukan? Adakah resiko untuk mengalami kekurangan zat gizi tertentu atau bagaimana, Ibu? Ya. Jadi pandangan kita, ya. Iya, pandangan kita sebagai seorang ahli gizi. Jadi kalau pandangan kita sebagai seorang ahli gizi tentunya juga berpedoman pada diet yang seimbang, ya. Diet yang seimbang, ya. Kalau akan melakukan diet yang misalnya ini kan tidak seimbang, ya, karena dia makan apa saja boleh tapi dibatasi dengan waktu. Ya, kan? Jadi kualitas kuantitas itu tidak termonitor, ya. Silahkan makan sebanyak-banyaknya tapi nanti setelah ini puasa gitu, ya. Sementara bioritmis dari masing-masing individu itu tidak sama, beda-beda, ya. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali, melihat kembali sekali lagi bahwa kondisi kita itu seperti apa. Kita yang bisa mempertimbangkan itu, ya. Jadi kalau saya sebagai seorang ahli gizi, ya, mau menurunkan berat badan, oke, ayo
berat badan kalian berapa, mau diturunkan menjadi berapa, idealnya berapa, kita berikan diet yang seimbang, seperti itu ya. Nah, nanti kalian mau menurunkan berapa kilo dalam berapa minggu, ayo gitu ya. Jadi ada tahapannya seperti itu. Oke, berarti tetap harus diperhatikan ya Ibu. Kalau misalkan kita diet juga harus makan yang seimbang. Oh iya. Jadi keseimbangan itu tetap kita harus pegang. Iya, kita harus. Ya. Oke, baik. Berarti jika kita ingin menurunkan berat badan, pasti selalu kepikiran tentang diet begitu ya Ibu. Apakah ada alternatif lain selain diet jika kita ingin menurunkan berat badan? Alternatif lain untuk menurunkan berat badan itu memang mengatur. Sebenarnya diet itu kan mengatur ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatur secara kualitas dan secara kuantitas sehingga berat badan yang kita inginkan ini bisa tercapai ya. Jadi yang diatur apa? Yang diatur adalah baik itu asupan sumber karbonya, seratnya, lemaknya, proteinnya, kemudian aktivitas fisik. Ini juga harus kita perhatikan karena aktivitas fisik inilah yang nantinya akan bisa membongkar apa yang sudah masuk di dalam tubuh kita, ya kan? Kalau sekarang kan kita harus 2000 langkah kan? 2000. Iya. Kalian kalau misalnya di kampus kan baru berapa? 50 langkah sudah naik lift. Ya kan? 2000 langkahnya ini yang harus diperhatikan supaya apa? Supaya tetap apa yang sudah masuk di dalam tubuh kita itu nanti dibongkar ya. Menjadi energi yang digunakan untuk aktivitas itu sehingga tidak menumpuk menjadi lemak. Jadi apa yang kita makan, apa yang masuk di dalam tubuh kita juga keluar dengan jumlah yang sama begitu ya Ibu? Harapannya seperti itu, seperti timbangan ya. Kalau misalnya timbangannya ini asupan, ini kebutuhan, timbangannya ini kira-kira jomplang. Ini di sini juga jomplang. Dampaknya kan masing-masing. Ini ke kurusan, ini ke gemukan. Nah, yang bagus adalah yang seimbang. Gitu. Oke, baik Ibu. Saya juga kepo nih Bu, apakah dari Ibu Sufi sendiri pernah mencoba atau bahkan sudah melakukan diet yang OCD maupun IF ini? Iya, jujur saya belum pernah melaksanakan itu, ya jujur. Tetapi kalau puasa iya, ya jadi puasa Senin Kemis iya, kemudian puasa Daud iya, itu yang saya lakukan karena memang perintah Allah itu ya yang bisa dilakukan. Tetapi untuk diet-diet tertentu kalau saya ini mengatur keseimbangan ya. Jadi kalau saya merasa tubuh saya sudah mulai gemuk, saya mulai mengatur makan dengan porsi yang saya kurangi ya, tidak seperti porsi yang biasanya saya makan ya. Kemudian aktivitas fisiknya saya naikkan seperti itu. Oke, baik. Berarti selain tentang diet, metode diet apapun, kita juga dapat melakukan puasa ya Ibu, sesuai dengan perintah Allah yang sudah dituliskan di Al-Quran gitu. Kemudian yang terakhir nih Ibu, apa sih tips yang bisa Ibu berikan untuk orang yang pengen menurunkan berat badannya, terutama yang diet OCD maupun IF ini? Tipsnya? Iya, tipsnya. Iya. Jadi tipsnya adalah back to nature, kembali ke alam. Ya, jadi kita jangan banyak mengkonsumsi makanan yang tidak alami karena ultra proses food. Iya, kalau proses food itu kan kita tidak tahu makanan yang di dalamnya apa. Ya, itu satu. Yang kedua, kita harus bijaksana dengan tubuh kita. Ya. Dalam artian jangan terlalu menyiksa, ya. Kalau misalnya dulu itu kan ada 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, sekarang diatur dengan gizi seimbang. Isi piringku dan gizi seimbang. Ya, nah itulah sebagai pedoman kita. Tipsnya itu. Jadi kalau dulu itu kan 4 sehat 5 sempurna kan, ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah gitu kan. Kemudian ada minum air putih gitu ya. Nah, kalau isi piringku itu sekarang kan ditambah dengan apa? Ditambah dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Iya, jadi selain makan yang seimbang ini tadi harus minum 8 gelas air dan 30
menit beraktivitas minimal. Nah, ini keseimbangan ini yang harus diatur ya. Jadi kita bijak dengan tubuh kita, jangan terlalu dimanja. Artinya kadang-kadang kita sebagai seorang perempuan itu malasnya banyak. Iya, malasnya banyak. Manjanya banyak. Ya, tapi kita kepingin memiliki bentuk tubuh yang bagus. Ya, ini yang barangkali perlu kita perbaiki mindsetnya. Ya, kepingin bagus ya kita porsi makannya harus diatur, kemudian aktivitas fisiknya juga harus diatur ya. Jangan terlalu males-malesan ya, jadi konsumsinya juga tidak terlalu banyak sumber karbohidrat maupun lemak ya gitu, tapi dengan porsi yang seimbang. Ini kembali lagi seperti itu. Oke, itu ya teman-teman tips dari Ibu Sufi sendiri. Jadi kesimpulannya itu diet itu bukan cuma soal waktu makan ataupun porsi makan, tapi apa sih yang kita makan buat tubuh kita, bagaimana sih pola hidup kita, apakah sudah melakukan aktivitas fisik atau belum, sudah berolahraga atau belum. Dan sebaiknya juga kita konsultasikan terlebih dahulu kepada ahlinya, seperti ahli gizi, supaya kita dapat mengetahui kondisi tubuh kita atau apakah cocok atau tidak untuk melakukan diet tersebut. Betul. Begitu ya Ibu? Iya. Oke Ibu, mungkin bisa berikan closing statement untuk teman-teman di sini maupun yang join di live Instagram maupun TikTok Himagi. Oke, baik. Iya, jadi kata akhir yang perlu saya sampaikan pada para remaja ya, terutama adalah mahasiswa, bijaklah